netizen, netizen, kembali lagi bersama aku Cema. dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN. Celebrity and Netizen. Apose. Ada apose ya netizen, kira-kira berita hari ini ada yang bisa nebak nggak kalian? Ayo. Oh, tapi sebelum apa sih nih, Cema mau nanya dulu Apose. nih, kabar dari Daniar sendiri, gimana kabarnya dengan baju orange hari ini? Baju orange udah pasti cerah, udah pasti seger ya Seger kan? ya. Meskipun suara aku ini masih serak-serak batuk netizen. Serak-serak batuk, Karena bukan basah ya? Bukan basah, karena aku tuh tiap hari tuh kerjanya cari berita tentang para selebriti sampai aku tuh kecapean, makanya kayak gini ini nggak boleh ya terlalu memporsir pekerjaan tanpa memikirkan kesehatan. Kalau Cema gimana kabar? Kalau Cema luar biasa baik, apalagi hari ini ditemani sama Daniar yang cantik ya kan? Thank you. Walaupun lagi nggak terlalu sehat ya kan Daniar sekarang, tapi dia tetap semangat untuk Tapi aku memberikan tuh cute informasi. Cute banget, iya. Nah netizen ya, kalau udah ngomongin yang cute-cute nih, hari ini kita juga punya nih, ada yang terlalu cute, terlalu cantik sampai akhirnya dibully sama teman-temannya yang zaman SMA. Kebayang nggak sih? Cantik tapi dibully, gimana ceritanya? Biasanya kan di mana-mana itu kan yang dibully cantik kan yang gitu kan? bagaimana gitu. Kalau ini enggak, kan terlalu cantik dia sampai dibully. Ada yang bisa nebak nggak? Terus ada berita apa lagi ya hari ini ya? Aku lupa ya. Banyak banget pokoknya ya hari ini ya beritanya ya. Pokoknya ini. kebanyakan berita bahagia sih hari ini. Ya udah nih, daripada penasaran netizen di rumah, lebih baik kita lihat nih. Langsung, berita pertama ya kan? Lihat artikelnya di belakang. Yang udah aku spill tadi nih. Tuh, Ya, oh ini punya wajah kelewat cantik. Tiara Andini jadi korban bully di SMA. Ya Allah, masa yang cantik kayak gini dibully sih netizen? Tapi no wonder ya kalau misalnya nih sampai temen-temennya atau kakak kelasnya ngebully yang namanya Tiara. Secara Tiara ini bukan cuma cantik, dia tuh orangnya seru banget ya kan. Terus Betul. dia tuh hatinya baik gitu loh. Cuman masa iya sih kalian gitu kan terlalu cantik dibully? Aduh netizen ada aja ya. Mendingan langsung ya kita simak nih informasi selengkapnya. Ini dia. Ya ampun, ada-ada aja ya beritanya ya. Cantik aja dibully loh, padahal dia udah cantik, bertalenta, baik, ceria ya kan. Paket komplit, makanya banyak banget nih kayaknya teman-temannya yang cemburu atau iri melihat dia ya kan, sosok yang sempurna di sekolahnya. Aku yakin dia mah insecure itu mah ya. Betul. Aku yakin yang punya pacar tuh takut gitu kan. Pada naksir sama Tiara, yakin deh. Tapi itu tuh salah satu beritanya ya, kalau misalnya dibilang kalau Tiara itu jadi salah satu orang yang digosipkan ngerebut pacar-pacar temennya gitu loh. Gara-gara saking cantiknya di fitnah nih ya, kayaknya tuh mereka itu ketakutan aja, insecure gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, wajar gitu kan. Secara Tiara Andini bukan cuma cantik wajahnya, suaranya juga cantik, perilakunya juga cantik. Jadi no wonder kalau banyak yang akhirnya berasa insecure sampai akhirnya memusuhin dia gitu kan. Tapi kalau kamu nih Cema ya, selama zaman kamu sekolah dari SD, SMP, SMA, pernah nggak sih yang namanya dibully? Aku dibully nggak pernah, tapi kayaknya kalau misalnya kayak ngalamin kayak Tiara pernah, ya kan? Karena dulu tuh sempet kayak diomongin sama orang-orang gara-gara prestasi yang dibuat gitu kan. Anjay, prestasi banget anaknya, ya. Jadi ternyata anaknya berprestasi. Jadi anak kesayangan guru gitu kan, jadi orang-orang pada iri gitu kan. Kayak, lu anaknya ibu ini ya, lu anaknya bapak ini ya. Ya cute banget pokoknya di sekolah ya. Jadi kan? zaman dulu itu berarti Cema adalah suatu ancaman, sama kayak Tiara Andini gitu kan. Dia merupakan suatu ancaman bagi perempuan-perempuan karena dia merasa wah dia bisa suatu saat dengan mudahnya merenggut sang kekasih. Betul gitu banget. Kan. Tenang ya, tenang. Tiara Andini bukan tipe yang kayak gitu, bukan tipe yang ngerebut-ngerebut. Buktinya nih kayak sekarang aja kisah asmaranya dia tanpa perlu merebut, tapi cowok yang memperebutkan ya hati kan? dia. Betul, datang sendiri. Cema yang paling patah hati begitu tahu Tiara Andini punya pacar. Mau gimana lagi ya, ternyata Tiara Andini terlalu dinding kita terlalu tinggi. Cute banget ya. Tapi ini cerita ini sering banget nih dijadikan dibawakan sama Tiara kepada fans-fansnya, dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Jangan sampai fansnya berbuat hal yang sama gitu loh. Karena walaupun misalkan dia dibully gara-gara dia cantik, tapi itu juga membuat dia tidak nyaman di sekolah, ya kan? Jadi ini dijadikan pembelajaran juga buat netizen di rumah ya. Jangan sampai membuli, tidak baik, tidak boleh, tidak benar. Tidak boleh ya, semua orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau misalnya kita punya kekurangan, ya udah kita uber di situ gimana caranya, oke? Sambil kita baca ini komentar dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari Irul Widaya. Kelihatan banget Tiara anaknya pinter, humble, dan orang yang apa adanya. Tuh, justru kayak itu ya, karena terlalu cantik, terlalu humble, bikin orang insecure. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Sekarang udah Tiara Andini udah hijrah ke Jakarta, jadi kalian udah nggak perlu lagi takut pacar-pacarnya direbut.
Bener banget. Kayaknya udah pindah. Udah pindah, udah nggak ada lagi ancaman ya kan. Udah kita lihat nih. Komentar berikutnya. Datang dari Bujangga, artis muda multitalent tapi sangat dewasa dalam berbagai hal. Saya sangat mendukung Tiara lanjut S2 katanya. Kenapa jadi S2 ini? Ya kan Tiara lagi ngomongin masa lalunya yang sering dibully ya kan. Tapi emang sih kalau misalnya lihat pembawaan Tiara tuh dia benar-benar dewasa. Dia bisa menyikapi sesuatu hal dengan jernih ya kan. Bisa menyelesaikan masalah dengan apa ya, santai, tidak terburu-buru. Contohnya banyak banget lah ya kan, dia dibully tapi dia kayak bercanda-bercanda aja gitu, menganggap itu semua angin lalu, tidak dibuat kayaknya cemas. pikiran banget gitu ya. Kita bestie ya Tiara ya, bestie banget gitu kan. Oh, nggak bisa jadi pacar, nggak apa-apa jadi bestie ya. Iya. Komentar terakhir nih, masih ada yang pro atau kontra? Yuk kita cek. Dari Syarif Safnil, selalu memberikan hal positif. Itulah yang membuat orang senang sama Titi. Akhirnya semesta pun memproses positif untuk Tiara Andini. Sukses terus Yati, amin. Tuh ya, jadi dibalik segala bulian, Tiara Andini tuh berhasil menunjukkan prestasinya bahwasannya dia bisa sukses di dunia tarik suara tanpa perlu menyakiti orang lain. Jadi Bener netizen, banget. apapun alasan yang namanya bully-membuli tidak diperbolehkan dan jangan ditiru. Oke. Bener banget. Jadi yang ditiru cuma cantiknya sama prestasinya aja ya. Bully-bulinya jangan. Oke, kita tinggalkan nih berita dari Tiara Andini karena berita berikut ini nggak kalah heboh. Coba Cema yang bacakan. Kita lihat nih artikelnya di belakang ya. Wah, Haji Faisal belum izinkan Fuji menikah muda. Ngapain buru-buru, masih 19 tahun. Nih, berarti selama ini Haji Faisal belum merestui hubungan mereka dong? Bukan merestui, lebih kayak ya udahlah pacaran deket-deket dulu nggak apa-apa. Cuman kalau kayak nikah kayak terlalu jauh, masih 19 tahun gitu kan. Kuliah juga belum kelar. Tapi masa iya sih beneran kayak gitu? Apa jangan-jangan mereka juga udah ada diem-diem setuju gitu kan? Cuman ditutup-tutupin aja. Langsung kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Oh, ternyata bukan hubungannya yang tidak direstui, tapi Haji Faisal belum merestui kalau misalkan Fuji menikah muda, karena umurnya masih 19 tahun dan masih panjang banget nih masa depannya ke depannya gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk Torik, sabar-sabar dulu ya, nunggu Fuji lebih dewasa lagi ya. Mungkin 25 tahun oke lah ya, berarti masih ada 6 tahun lagi, sabar-sabar ya. Kayaknya itu lama banget. Karena masih banyak yang harus dicapai sih gitu kan. Makanya kita lihat aja nanti. Seiring waktu bakalan terjawab kok netizen gitu ya. Jadi kalian tidak usah terlalu heboh menanggapinya karena Fuji juga masih 19 tahun, belum kelar kuliahnya. Ya udah biarin aja dia menikmati kehidupan yang sekarang, pekerjaannya yang sekarang, percintaannya yang sekarang ya. Sambil kita bacain komentar. Komentar pertama datang dari Regisa. Kejar dulu aja yang mesti dikejar Fuji. Cinta tuh nggak selamanya indah. Emang dah yakin bakal menerima baik buruknya katanya. Tuh, emang udah yakin bisa menerima baik buruknya. Apalagi kalau misalkan kita masih umur 19 tahun masih labil ya. Apalagi kalau misalkan udah masuk ke ranah rumah tangga kayaknya tuh banyak banget masalah-masalah yang datang. Takutnya Fujinya juga mentalnya belum kuat untuk menjalani itu semua. Gitu kan. Pokoknya intinya adalah nikmatin aja prosesnya ya. Betul. Komentar berikutnya nih. Ada komentar dari Anindita Tri Agus. Kekecilan emang minimal umur 22 lah ya. Apalagi dia ini anak bungsu, cewek sendiri. Biar dia itu lanjutkan kuliah dulu, terus berkarir ya kan. Tuh semuanya kayaknya pro gitu dengan Pak Haji Faisal. Bahwasannya banyak yang harus diubah mulai dari pendidikan, kesiapan mental dan lain sebagainya. Sambil menunggu itu prosesnya, sambil mereka juga tetap menjalani hubungannya. It's okay, nikmati aja semuanya ya. Betul. Prosesnya. Masih muda, masih panjang banget nih masa depan ke depannya. Nikmati aja setiap perjalanannya. Nikmati aja. Nikmati aja. Kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Angga 7488, yang sabar ya Torik katanya tuh. Torik sabar ya, masih nunggu 6 tahun lagi sampai ke 25 tahun gitu kan. Sampai matang, sampai bener-bener siap dua-duanya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan banyak banget soalnya netizen yang nyuruh Fuji buat nikah muda gitu kan. Karena kan artis sekarang banyak banget yang nikah muda. Dan salah satunya Fuji ini disuruh untuk nikah muda sama netizen di rumah. Tapi balik lagi ya ke pribadinya, dia siap atau belum. Jangan sampai diburu-buruin sama netizen. Jadi kayak apa ya, terpaksa jadinya. Karena jodoh bukan di tangan netizen. Betul. Nanti buru-buru, siapa tahu nanti 23 udah terbuka hatinya kayak Nia Ramadhani. Oke, pokoknya kita terus happy kalau ngelihat Tofu ini tetap bucin-bucinan ya kan. Yang penting sesuai dengan kaidah dan tetap menjadi contoh yang baik nih buat para bucin yang lainnya di Indonesia tentunya. Amin. Oke, kita tinggalkan berita tentang Tofu. Yang berita berikut ini, yuk kita langsung baca nih artikelnya. Udah ada Ola Ramlan dan Alfar. Ini mereka kemarin kan udah baru resmi bercerai, tapi ini Ola menyiratkan bahwasannya ya masih bisa lah yang namanya pintu untuk rujuk kembali karena jodoh nggak ada yang tahu netizen. Iya sih benar. Seperti apa sih kira-kira informasi selengkapnya? Ini dia. Wah bener gak sih? Tapi ternyata statement ini keluar dari Ola Ramlan yang bilang kalau misalkan Ola Ramlan tuh ada kemungkinan akan rujuk
sama sang mantan suami. Tapi itu Ola juga bilang nggak mau takabur juga sih, karena masa kayak banyak banget kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Dan kita juga bilang kan, kalau misalnya jodoh itu nggak ada yang tahu gitu kan, semuanya rahasia Tuhan. Apalagi gitu kan anak-anaknya juga yang dari Aufar ini kan masih kecil-kecil gitu kan, dia tidak menutup pintu itu. Tapi balik lagi, semuanya di tangan Tuhan, jadi mereka hanya menjalani aja yang terbaik ya. Tapi yang penting itu nanti kalau misalnya balikan, Aufarnya juga harus komit ya. Sampai kemarin tuh gosip-gosip, aduh gosip tuh nggak mungkin ya bakalan keluar kalau nggak ada yang namanya orang pernah ngelihat atau apa-apa gitu. Aku harus menahannya. Tapi mudah-mudahan sih dengan mereka berpisah saat ini bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya ya kan, sama-sama mereka rujuk lagi, jangan sampai setelah rujuk cerai lagi. Kayak dipermainkan gitu pernikahannya. Ya, pernikahan jangan sampai. Kan bukan pacaran, jangan netizen ya. Oke, waktunya kita cek yuk komentar. Yang pertama nih, ada komentar dari Adi Stefanuti. Kawin cerai kayak jalan tol, ribet amat. Jalan tol nggak ada yang ribet selama ada tol berbayar. Tetap ya, semuanya mudah gitu. Iya, karena yang rumit itu sebenarnya hubungan. Gitu kan, apalagi orang kalau udah menikah itu komitmennya juga harus dijaga, itu nggak gampang netizen ya. Bener banget, tapi kan kalau misalnya kita udah nyangkut masalah hati nih, agak susah untuk membaca dan menebaknya ya kan. Orang tuh bisa berputar atau bisa berubah pikirannya kalau misalnya untuk masalah hati gitu kan. Kayak Daniar sendiri kan gitu kan. Enggak. Aku anaknya lurus. Oh, lurus aja. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya. Ya kan, datang dari Dimoci, kalau baik-baik aja. Terus kenapa cerai Bambang katanya? Ya kan namanya juga manusia ya, pikiran, hatinya nggak bisa dikontrol. Sama manusia lainnya, mereka bisa mengontrol diri sendiri ya kan. Ya detik ini mereka pengen cerai, detik berikutnya mereka pengen balikan. Jangan boleh gitu ya kan. Mungkin kemarin itu adalah memang keputusan yang terakhir, yang final, karena misalnya memang kemarin tuh nggak ketemu nih titik tengahnya. Tapi nih setelah kejadian ini mungkin siapa tahu bisa introspeksi diri masing-masing dan memang rujuk yang terbaik ya itu. Oke, balik lagi ke mereka yang menjalani Betul ya. banget. Komentar yang terakhir nih, kita cek ada komentar dari siapa? Sri 1632, heran artis ngapain sih nikah kalau ujungnya cerai? Pada demen amat sama cerai. Netizen ya, nggak ada seseorang satupun yang mau ataupun pengen mereka itu nikah nantinya bakal cerai, nggak ada yang mau. Tapi di perjalanan itu kita nggak akan ada yang pernah tahu gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak cocok atau akhirnya harus berpisah, nggak ada yang tahu ya. Yang jelas mereka hanya melakukan yang terbaik versi mereka masing-masing. Yang pasti kita doakan nih, meskipun sekarang udah terpisah, Ola Ramlan, Aufar, mereka ini tetap bahagia dan kompak untuk membesarkan sang buah hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke netizen, kita bakalan istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, kayaknya kalau misalnya ngomongin netizen nggak ada habisnya ya. Dan ternyata sang pengacara mengeluarkan statement kalau misalkan netizen akan kemungkinan akan rujuk lagi sama sang suami. Tapi kan emang mereka udah bercerai ya. Kemarin itu sempat kayak mau mengajukan perceraian gitu kan, kayak udah yang mau banget ini pisah gitu. Makanya itu sekarang kan kondisinya katanya Medina ini udah mulai membaik dan itu dikarenakan dukungan dari sang suami dan ini mengisyaratkan bahwasannya mereka ini akan segera rujuk. Wih, kalau misalnya rujuk bagus dong. Kalau misalnya membaik bagus, berarti bisa bertanggung jawab atas apa yang kemarin dilakukan. Ayo, betul ini panggilan banget. banyak loh yang nunggu ya Medina. Banyak yang nunggu pertanggungjawaban dari Medina Zain. Ayo, aku doakan nih kalau kayak gini aku setuju. Semoga Medina segera sembuh gitu ya. Betul banget. Biar segera bertanggung jawab. Masa memperbaiki hubungan dengan sang suami mau, tapi memperbaiki hubungan dengan teman-temannya dan kalangan sekitarnya dia nggak mau. Ya udah, kita lihat nih artikelnya di belakang. Bakal rujuk Medina Zain beri syarat ini Lukman Azhari katanya. Itu kan kayak membingungkan gitu loh. Kemarin beritanya keluar kalau misalnya Medina Zain ada masalah rumah tangga sama suami. Terus tiba-tiba ditambah lagi masalah penipuan, ditambah lagi masalah ini. Dan sekarang ada kabar baik kalau misalnya Medina Zain udah mulai sembuh katanya kan. Berarti dan itu karena ada dukungan dari sang suami tentunya yang menjadi obat untuk Medina Zain. Pokoknya kita tunggu aja ya pertanggungjawaban dari Medina Zain. Sambil nih kita bacain komentar dari kalian. Yang pertama nih ada komentar dari Dimas Pradipta 94. Suaminya Mbak Medina apa nggak malu ya sama teman-temannya? Punya istri suka nipu begitu, wak katanya ya. Ini juga aku sampai sekarang masih menjadi misteri. Karena kan yang namanya sosok Lukman ini bukan orang entertain gitu yang kita nggak tahu justru selama ini. Tapi begitu dia mencuat nikah sama Medina langsung banyak muncul nih yang namanya kasus-kasus dari Medina Zain. Pokoknya kita doakan aja deh semoga dia bisa bertanggung jawab ya dan tidak mengulangi perbuatannya. Amin. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Iko Riana 75.
suka-suka lo aja deh cari sensasi biar diundang sana sini ya WK. Kayaknya kalau misalnya diundang sana sini untuk sekarang kayaknya agak bahaya ya kan, sekalinya diundang langsung ditangkap sama polisi ya kan. Soalnya banyak banget nih laporan-laporan dari netizen atau laporan dari masyarakat atas penipuannya, dan banyak banget panggilan-panggilan yang belum dipenuhi sama Medina sampai saat ini. Gerem banget gitu kan. Kalau ngebayangin jadi Medina Zen, aku kayaknya nggak sanggup untuk hidup ya. Kita cek komentar terakhir nih. Ada komentar dari Anik Bali, mana pengacara kondang? Bukan pengacara kondang, ini mah pengacara pansos. Iya kan? Ini secara kan lumayan berkoar nih sang pengacaranya. Padahal banyak banget yang berpikiran bahwasannya dia ini sebenarnya tidak menghandle kasus ini dengan baik, tapi lebih ke arah pansos. Makanya kita tunggu aja netizen, apakah ini benar atau hanya sekedar angin lalu yang diberikan oleh pengacara dari Medina Zen. Yang jelas kita masih menunggu pertanggungjawaban dari Medina Zen tentunya. Oke, kita tinggalkan ya berita tentang Medina Zen. Karena aku mau berita yang sedikit lebih ringan gitu ya. Kayak kalau udah ngebahas Medina terlalu berat gitu banget ya. Langsung kita baca ini artikel di belakang ya. Ada buah hati Isdalia Devano yang ramai jadi sorotan netizen usai bagikan foto memamerkan kutek. Wah. Ih, zaman sekarang ternyata cowok pakai kutek ya. Ih, sama deh Devano. Coba kita lihat yuk seperti apa sih bentuk kuteknya nih, sampai netizen pada salfok sama kuku Devano. Ini dia informasinya. Tuh netizen bukan yang pakai kutek yang kayak gimana, itu namanya style fashion gitu kan. Zaman sekarang itu bukan cuma Devano, banyak banget yang udah bikin warna-warni, bahkan kayak digambar tengkorak apa ya, itu hanya bagian dari fashion. Tapi balik sendiri, kalau misalnya Devano nyaman, kenapa kalian jadi nggak nyaman? Orang itu kutekan gak minta duit kalian, kebiasaan deh, julid ya, gara-gara emaknya anaknya kena, nggak boleh kayak begitu netizen. No ya, kan aku bacain aja komentar nih dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari Irma Part 3, dilihatnya aja nggak cocok, pria dilarang dandan, itu bukan dandan, itu bagian dari style. Itu lebih ke seni ya, apalagi kalau misalnya lihat kuteknya juga kayak lucu gitu kan, ada gambar-gambarnya, warna-warni ya, mungkin itu mengekspresikan diri Devano kalau misalnya sekarang dia lagi bahagia ya kan. Kita lihat nih komentar berikutnya ya, datang dari King Smazmi, kalau lu ganteng dan famous, lu aman bro katanya. Kalau ganteng dan famous aman bro ya kan. Mau kayak gimana pun banyak banget netizen yang dukung. Tapi sebenarnya ini nggak ada yang salah juga sama Devano, aman-aman aja. Karena tidak merugikan orang juga netizen. Dan hari gini jujur bukan cuma Devano, banyak banget yang cowok itu pakai kutek. Juga pakai. Tuh, ini kutek yang transparan ya. Kita cek komentar terakhir. Ada komentar dari LRGN ya. Biasanya pakai gitu-gituan biar nggak kebiasaan gigit-gigit atau kelopekin kuku dan jari sih. Tapi apapun alasannya netizen ya. Buat aku adalah sama tidak merugikan orang lain, tidak memberikan contoh yang buruk, kita harus menghargai. Itu adalah pilihan mereka nyaman, it's okay. Jadi, kenapa kalian yang kebagian jenggot? Mungkin netizen di rumah juga pengen coba aja, nggak apa-apa. Nggak akan dibully juga kok. Kita nggak akan julid kok ya, karena nggak kenal kalian. Informasi dari Devano tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini netizen. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi terupdate lainnya dari para selebriti di next episode pastinya. Yes, dan sebelum undur diri, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun nih sekarang pemerintah udah membolehkan kita buka masker, tapi jangan lengah ya netizen, karena belakangan ini katanya COVID mulai naik lagi, jadi kita harus waspada. So, buat kalian, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Did you die?